Desain atap yang unik dan bagian dalam masjid yang indah dengan mihrab berwarna keperak-perakan terinspirasi dari tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah. Analogi ini nih sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, "Khairun nas anfa'uhum linnas", bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi masyarakatnya dari muda sampai tuanya. Memang proses konstruksinya itu berjalan cukup lama. Tapi alhamdulillah atas dedikasi pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat ini yang konsisten, akhirnya masjid ini bisa selesai dan bisa dipakai dan dinikmati banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iwa, apa kabar Anda? Ya, semoga kita semuanya sehat dan tidak kurang sesuatu apa. Bagaimana pengalaman kemarin berhari raya bersama keluarga? Pasti menyenangkan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali bersama kerabat, saudara, teman, sahabat ya setelah 2 kali terhalang oleh pandemi. Dan yang paling menyenangkan, kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga, sahabat, tetangga, saudara dan sebagainya di lapangan-lapangan dan di masjid-masjid. Nah, kalau bicara soal masjid, bulan lalu kami melakukan liputan masjid yang terindah dan mendapatkan predikat desain terbaik tingkat dunia versi Abdul Latif Fozan Award 2021. Masjid apa sih yang begitu heboh ini? Nah, itu adalah Masjid Sumatera Barat. Keren habis. Masjid Raya Sumatera Barat yang dikenal sebagai Masjid Mahligai Minang ini terletak di Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Ahmad Dahlan. Diresmikan tahun 2019 dan kini bisa menjadi tujuan wisata religi di Kota Padang. Masjid yang terdiri dari 3 lantai ini didesain khusus agar tidak roboh saat terjadi gempa bumi. Konstruksinya menyesuaikan dengan kondisi geografis Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. Desain atap yang unik dan bagian dalam masjid yang indah dengan mihrab berwarna keperak-perakan terinspirasi dari tempat batu Hajar Aswad di Ka'bah. Desainer masjid ini adalah Rizal Muslimin, peraih gelar doktor bidang desain komputasi dari Massachusetts Institute of Technology yang kini menjadi dosen senior di Fakultas Arsitektur, Desain, dan Perencanaan di Universitas of Sydney. Beruntung loh Sobat Iwa, karena kita bisa mendapatkan penjelasan langsung nih dari Uda Rizal Muslimin sebagai desainernya. Sebagai arsitek yang mendesain dari Masjid Raya Sumatera Barat ini di Padang, bisa dijelaskan tentang masjid tersebut? Apa kabar Sobat Iwa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semuanya. Saya ingin menjelaskan sekilas tentang desain Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi masjid ini tuh luasnya kurang lebih 5.000 meter persegi dan bisa menampung kurang lebih 5.000 sampai 6.000 jamaah. Nah, untuk materialnya masjid ini menggunakan beton bertulang dan rangka baja sebagai struktur utamanya, gitu ya. Atapnya memakai zinc kalung dan fasad utamanya itu didominasi oleh GRC, Glass Reinforced Concrete, dan SCP, Aluminium Composite Panel. Bagaimana dengan bagian atapnya yang disebut-sebut katanya tidak biasa untuk sebuah atap masjid, tapi diterapkan di sini? Betul, banyak yang mengatakan bahwa atapnya itu tidak biasa untuk sebuah masjid. Namun, kalau kita melihat sejarah arsitektur masjid di Nusantara, sebetulnya penggunaan atap tradisional pada masjid itu hal yang wajar pada masa awal perkembangan Islam. Jadi ketika Islam berkembang dari Aceh ya ke sepanjang Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan daerah Indonesia lainnya, itu tidak sedikit masjid yang memakai langgam bangunan lokal. Sobat Iwa bisa lihat masjid-masjid yang dibangun pada masa tahun 1400-an ya sampai 1600-an di Banten, Demak, Cirebon, Kudus, Palopo, Banjarmasin, Ternate misalnya.
Di situ terjadi asimilasi antara unsur budaya lokal dan Islam yang kemudian menjadi bagian dari keunikan Islam di Indonesia. Ini seperti halnya penggunaan beduk, gitu ya. Bagaimana orang memakai sarung di Indonesia. Jadi titik tolak saya dalam mendesain masjid ini itu berangkat dari penggalian unsur-unsur budaya lokal di Sumatera Barat bersanding dengan elemen religi di Islam. Sesuai dengan desain brief dari panitia waktu itu bahwa masjid ini harus bisa merepresentasikan filosofi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Jadi suatu filosofi yang menyatakan bahwa adat Minang itu bersendikan syariat Islam dan syariat Islam itu bersendikan pada Al-Quran. Nah, dari unsur Islam itu saya terinspirasi dari Islamic storytelling. Persisnya cerita ketika Nabi Muhammad SAW dalam usianya yang masih relatif muda itu menyelesaikan perselisihan antar kabilah dalam suku Quraisy di Mekah ya, tentang siapa yang pantas memindahkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah yang waktu itu lagi dipegang. Dan solusi yang ditawarkan Nabi pada waktu itu cukup simpel, tapi cerdas menurut saya. Jadi pada cerita itu Nabi membuka turbannya, lalu dibentangkan kainnya, diletakkan batu tersebut untuk bisa diangkat bersama-sama ya, ke Ka'bah. Jadi melalui solusi ini saya melihat kesatuan antar suku, antar kabilah itu terjaga, dan kecerdasan Nabi dalam problem solving dan lateral thinking itu bisa terlihat bagaimana beliau melihat kain itu sebagai elemen yang transformatif gitu ya, bisa menjadi pakaian, bisa menjadi media transportasi, dan akhirnya pada cerita itu dipakai sebagai elemen pemersatu. Jadi bentangan kain itu adalah solusi desain beliau terhadap konflik sosial. Nah, sedangkan dari unsur adatnya itu saya terinspirasi oleh arsitektur dan kesenian Sumatera Barat yang sangat kaya ya. Dan di sini kain juga menjadi elemen yang penting dalam menyampaikan makna-makna religi tersebut. Jadi kain songket Minang misalnya kita tahu sudah mendunia ya, dan motifnya itu syarat makna. Dan kain juga itu mudah dibentuk untuk merepresentasikan arsitektur rumah gadang supaya masjid ini itu serasi dengan lingkungan sekitarnya di Kota Padang yang didominasi oleh atap bagonjong. Jadi dari inspirasi agama dan adat itulah desain masjid ini lahir. Ya, dia bukan suatu revolusi desain masjid gitu ya, tapi lebih melainkan suatu keberlanjutan dan pelestarian keharmonisan antara adat dan agama di Sumatera Barat, antara unsur budaya, nenek mama, unsur agama, alim ulama, dan unsur-unsur intelektualitas dari kaum cerdik pandai. Jadi buat saya sustainable design itu tidak melulu soal keberlanjutan iklim dan energi, tapi juga keberlanjutan budaya, jadi hubungan antar umat manusia, ya. Dan konservasi dalam arsitektur itu tidak hanya soal pelestarian bangunan tua, tapi juga pelestarian nilai-nilai kesejarahan dari suatu masyarakat dan bagaimana dia diadaptasi dalam struktur yang modern, dalam konteks yang modern. Bisa dijelaskan nggak motif yang terlihat di bagian atap masjid dan maknanya? Jadi motif-motif di dinding luar masjid itu menggunakan didominasi oleh motif pucuk rebung yang sering dipakai di kain songket. Jadi motif ini itu menyibukkan bambu ketika muda gitu ya, seperti pucuk rebung dia bisa dimasak, dimakan, dan ketika dewasa bisa multifungsi, bisa menjadi alat musik, perkakas, gitu ya, material bangunan dan sebagainya. Jadi analogi ini nih sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, "Khairun nas anfa'uhum linnas", bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi masyarakatnya dari muda sampai tuanya. Itu seperti yang didemonstrasikan beliau dalam cerita
Hajar Aswad tadi, bagaimana Nabi telah berkontribusi ke masyarakat sejak masih muda. Kira-kira kendala apa, Dak, selama proses desain ini dan proses pembangunannya? Tidak banyak kendala dalam proses desain karena sumber inspirasinya itu sudah bagus ya. Desain kain songket, rumah gadang, gitu ya, itu sudah menarik dari sananya. Jadi tidak terlalu sulit mentransformasikannya menjadi bentuk yang ekspresif, dan juga dia memiliki makna yang kompatibel dan sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam. Ya, kalau soal pembangunan, memang karena pembangunannya ini bergantung pada donasi, funding ya, memang proses konstruksinya itu berjalan cukup lama. Tapi alhamdulillah atas dedikasi pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat ya, yang konsisten, akhirnya masjid ini bisa selesai dan bisa dipakai dan dinikmati banyak orang. Bagaimana akhirnya bisa meraih penghargaan Abdul Latif Al-Fawzan Award 2021 sebagai masjid dengan desain terbaik tingkat dunia? Ini dahsyat nih. Jadi institusi Abdul Latif Al-Fawzan Award ini itu ingin mengidentifikasi perkembangan arsitektur masjid kontemporer di dunia untuk mempromosikan bagaimana nilai-nilai Islam yang inklusif itu diterjemahkan secara kreatif dan beragam pada konteks yang berbeda-beda. Dan rupanya desain masjid ini yang menyimbolkan keharmonisan antara adat dan agama dan bagaimana masjid ini dimakmurkan oleh masyarakat Sumatera Barat, itu rupanya memenuhi kriteria yang Maha Pencipta. Jadi begitulah Sobat Iwa tentang desain Masjid Raya Sumatera Barat, atau saya juga sering sebut sebagai Masjid Mahligai Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Raya Sumbar juga memiliki menara masjid setinggi 85 meter yang telah dilengkapi dengan lift, di mana pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Padang dari atas menara. Keren banget, indah banget. Sobat Iwa, demikian ulasan singkat tentang masjid dengan desain terbaik dunia karya anak bangsa, yaitu Bapak Rizal Muslimin, seorang arsitek tentu, yang mengadopsi kekayaan dan khasanah arsitektur Tanah Minang. Dalam kesempatan ini, semoga belum terlambat, saya dan kerabat kerja Iwa TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sobat Iwa, terima kasih sudah menyaksikan Warna Indonesia di program Iwa TV. Dan tentunya jangan lupa subscribe, like, share, dan follow terus channel Warna Indonesia di Iwa TV. Iwa TV, the pilot, simply inspiring.